pergi ke altar dewa dengan sajian, dahan dan dupa. Sebab Oedipus sedang dilamun gundah gulana. Beliau tak mampu lagi berpikir nyata. Menimbang sekarang dengan yang lewat, selalu cenderung pada yang gawat. Dia tak mau mendengar nasihat, segala kataku dibilang lewat. Maka kini aku datang kepadamu, oh dewa. Apollo, begitu erat hubungan kita. Kau bawa cahaya, kau bawa obor, aku bawa sajian dan dupa. Aku mohon bebaskanlah kami dari bencana. Kami takut karena Oedipus bingung pikirnya. Nakoda kami ketakutan, tak tahu arahnya. Orang-orang asing, bolehkah saya bertanya, di manakah istana Oedipus sang raja? Atau bisakah saudara mengantar saya ke sana? Inilah istana raja, dan Anda berada di sini. Dan ini permaisuri raja, istri dan ibu anak-anaknya. Hormat saya untuk Paduka. Istri yang berbuah setidaknya selalu gembira. Rahmat bahagia selalu menghias rumah tangganya. Semoga rahmat turun padamu pula. Kata-katamu sungguh mulia bunyinya. Katakanlah, apa yang kau minta? Kabar apa yang kau bawa? Saya bawa warta gembira untuk sang raja dan seluruh kerabatnya. Warta gembira. Tentang apa? Warta gembira dari siapa? Saya datang dari Korinta. Wartaku pasti membawa gembira, meskipun ada juga susahnya. Kalau ada susahnya mana bisa jadi gembira? Coba katakan, berita apa? Rakyat di Korinta akan menobatkan Oedipus menjadi raja. Apa? Apakah Polybus tidak lagi bertahta? Tidak, tidak lagi bertahta. Beliau pulang ke alam baka. Ke alam baka? Ayo Oedipus meninggal dunia. Ya, begitulah tempatnya. Kalau saya berdusta, hukum boleh menimpa saya. Cepat saya, pergilah ke istana. Katakan semuanya kepada raja. Oh, firman dewa. Sekarang apa katamu? Oedipus menghindari Polybus hingga bertualang sampai sekarang. Sebab dewa kejam tujuannya. Ia ditebak membunuh ayahnya. Sekarang lihat, Polybus wafat. Bukan karena Oedipus berkhianat, tapi maut sendiri datang menjerat. Jocasta, istriku tercinta. Ada berita apa? Kenapa raja diminta ke istana? Silakan mendengar orang ini bicara. Lalu renungkan bagaimana jadinya tujuan dewa. Siapa dia? Dan bagaimana katanya? Ia datang dari Korinta. Ia kabarkan bahwa Polybus wafat untuk selama-lamanya. Orang Korinta. Benarkah itu? Ucapkan sendiri oleh mulutmu. Kalau memang dipandang genting aman, jawaban saya singkat. Baginda Polybus wafat Karena sakit atau hianat? karena tak sehat. Baginda sudah tua karena sakit, lalu tidur selama-lamanya. Ayahku wafat karena tak sehat. Wafat oleh penyakit jadinya. Dan juga karena usianya yang sudah tua. Oh, Jocasta. Jocasta. Apa kita indahkan tujuan dewa? Firman di Delphi ternyata berdusta. Isyarat burung apa jadinya?
Mana buktinya aku membunuh Bapak? Mana buktinya? Baginda telah berpulang dan dikuburkan. Ditanam dalam-dalam balik bumi. Dan aku di sini, di tebes ini, tak pernah bergerak dari sini. Tunggu. Mungkin Baginda wafat karena rindu padaku. Iya, boleh juga dibilang seperti itu. Tapi beliau toh sudah tidak ada. Itu cuma ikut tertanam dalam kuburnya. Itu cuma yang kutakuti. Tapi kini, semuanya tak berarti. Memang tak berarti. Sudah kukatakan berulang-ulang kali. Iya, mungkin aku bodoh sekali. Dilimut takut di dalam hati. Sekarang bebaskan diri. Jangan takut di dalam hati. Tidak, masih ada lagi. Takutku masih ada sebuah lagi. Takut mengawini ibu sendiri. Takut? Kenapa lagi mesti ketakutan? Hidup adalah jalinan nasib peruntungan. Sia-sia ditebak oleh tujuan. Dan pula hidup seperti menempuh perjudian. Nikmatilah segala kesempatan. Takut mengawini bunda kesayangan. Tak ada alasan. Sebelum paduka, telah banyak orang melakukan mengawini bundanya dalam impian. Kenapa sekarang ditakutkan? Hal-hal aneh tak usah diindahkan agar hidup penuh kepuasan. Semua itu nasihat yang tepat. Namun begitu, separuh keterangan sudah di tangan. Aku mesti tahu rahasia kelahiranku. Tapi sebab ayahanda wafat, tak berarti harapan tersirat. Iya, tapi ibu tak mati. Karena aku takut di dalam hati. Siapakah yang membuat takut hati paduka? Merope, ibuku, istri bapakku. Takut apa paduka berdua pada Merope sang bunda? Takut terjadi ciuman dewa. Bagaimana bunyinya? Ataukah tak boleh dikatakan dan harus disimpan sebagai rahasia? Tidak. Ciuman boleh dibuka. Dengarkan saya. Apollo menunjukkan bahwa aku akan mengawini ibuku. Dan ayahku wafat karena tanganku. Itulah sebabnya aku tinggalkan Korinta. Kini nasib telah menolong saya. Namun dalam hati ini, wajah orang tua lebih berharga. Serta rinduku tak terkira. Jadi takut inilah kiranya yang mendorong paduka lari dari Korinta. Ya, agar tidak membunuh Bapak. Tugasku adalah mengabdi paduka. Kesini saya hanya untuk warta gembira. Kalau berhasil, besarlah hadiahnya. Ya, itulah tujuan saya. Membawa paduka ke Korinta dan menerima hadiahnya. Tidak mungkin aku kembali ke Korinta. Ke kota tinggal orang tuanya saya. Rajaku, anak rajaku. Ternyatalah paduka belum tahu. Demi Dewa, katakan, rahasia apa yang harus kau singkapkan? Kalau paduka takut karena itu tandanya paduka tak tahu Aku takut kebenaran tujuan Dewa. bahwa akan berdosa pada orang tua. Iya, itulah ketakutan saya yang mendorong saya lari mengembara. Disinilah letak anehnya. Apa yang aneh? Bukankah aku anaknya? Terhadap Polybus, paduka bukan apa-apa. Bukan apa-apa. Ayah yang membuahkan saya. Apakah itu bukan apa-apa? Polybus bukan ayahanda paduka. Dia sama asingnya dengan saya. Tapi kenapa ia panggil aku anaknya? Paduka didapat dari pemberian. Dan tangan inilah yang memberikan. Begitu benarkah besar cintanya kepada anak yang bukan anaknya? Dia sendiri tak bisa berputra. Dia sendiri tak punya curahan cinta.
Jadi bayi itu kau beli? Ataukah itu anakmu sendiri? Di lembah Citeron yang berliku, kutemukan Paduka di situ. Di wilayah Tebes. Kenapa kau sampai di sana? Dahulu saya penggembala. Kadang-kadang dombaku sampai di sana. Gembala. Mencari nafkah mengembala. Ya, tetapi waktu itu saya pun menyelamatkanmu, anakku. Apakah aku sakit keras waktu itu? Tanyakanlah pada kakimu. Jawabnya ada di situ. Kenapa kau buka rahasia di padaku? Kaki Paduka dahulu terpaku. Dan yang membebaskan ialah tanganku. Kakiku adalah bahan ejekan sedangkan anak-anak. Itulah sebabnya. Nama Paduka, Oedipus, kaki yang cacat. Itulah artinya. Dari siapa nama itu? Dari ayah? Ibu? Ataukah dari kamu? Aku tidak tahu. Mungkin dari orang yang telah memberikan Paduka kepada aku. Apa? Jadi engkau tak sekedar menemu. Orang lain yang memberikan aku kepadamu. Ada seorang gembala yang dengan sangat meminta agar saya mengambil Paduka. Gembala yang mana? Seperti apa? Apa kau kenal dia? Katakan, seperti apa orangnya? Kalau tak salah, ia budak Laius. Begitulah katanya. Laius. Laius, Raja Tebes. Ya, Laius Raja Tebes. Ia budak istana raja. Ia menggembala untuk raja. Sekarang di mana dia?